kita pergi ke rumah Tuhan, karena dalam rumah Tuhan ada sukacita yang berlimpah. Bersukacitalah. Aku bersukacita ketika ku mendengar, mari kita pergi ke rumah Tuhan. Aku bersukacita ketika ku mendengar, mari kita puji dan agungkan Tuhan. Kemuliaan-Mu nyata di dalam bait-Mu, gereja-Mu dipulihkan di dalam kekudusan. Firman-Mu dinyatakan di tengah umat-Mu, sukacita melimpah di dalam rumah Tuhan. Sekarang yang pria, nyanyikan lagu ini dengan sukacita. Aku bersukacita ketika ku mendengar, mari kita pergi. Kemana saudara? Ya, ke rumah Tuhan yang wanita. Aku bersukacita ketika ku mendengar, Puji Dia, mari kita puji agungkan nama Tuhan. agungkan Mari bersama-sama kemuliaan-Mu. kemuliaan-Mu nyata di dalam bait-Mu, gereja-Mu dipulihkan di dalam kekudusan. Firman-Mu dinyatakan di tengah umat-Mu, sukacita melimpah di dalam rumah Tuhan. Aku bersukacita di dalam rumah-Mu. Haleluya. Mari umat Tuhan, rasakan sukacita yang daripada Tuhan dan alami kemuliaan Tuhan yang nyata dalam hidup kita. Bersama-sama serukan lagu ini. Kemuliaan nyata. Haleluya. Kemuliaan-Mu nyata di dalam bait-Mu, gereja-Mu dipulihkan di dalam kekudusan. Firman-Mu dinyatakan di tengah umat-Mu, sukacita melimpah di dalam rumah Tuhan. Kemuliaan-Mu nyata di dalam bait-Mu, gereja-Mu dipulihkan di dalam kekudusan. Firman-Mu dinyatakan di tengah umat-Mu, sukacita melimpah di dalam rumah Ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Dan korban, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu, beri kemuliaan.
seperti Engkau, tiada seperti Engkau, seperti Engkau, tiada seperti
Oh, haleluya. Có thì mình tới may amat đấy là cái gì mình males nih udah semua alat musik bisa kayak gini nggak kecuali fokus ke sana kan sekedar oh iya pakai haleluya buat diri gosip dan sketch karena kayak gosip ya kayak musik kalau gosip cinta ya itu tidak dikenal juga ya mana sebenarnya ada negara itu ya dia sakit dia nemani kemana-mana dia sakit nemani nggak apa sih sekarang itu jadi nemani. Trompet ada trompet satu ada juga ya lebih enak itu kalau belajar lebih cepat ya saya itu enggak dari asalnya pakai mulut ini sekitar tapi ya ini main enggak tapi lebih mudah maksudnya kita nggak tahu lagu itu kunci apa trompet lebih cepat nyambung ya ini kan golek tapi kuncinya karena aku kerja C jarang-jarang sih secret nah itu sih enak disami buat worship dan keras memang begitu trompet itu awalnya malah sangka kalah itu ada sofa, iya sofa. Iya, banyak gereja yang pakai ini. Ibadah boleh pakai ini. Iya.
Aceh, Indonesia kami memuliakan.
Amin. Tidak ada Allah yang baik seperti Engkau. Terima kasih Tuhan. Oh yes. Amin. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Yes. Kami seringkali meninggalkan Engkau Tuhan. Yes. Ampun. Tetapi Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Iya. Terima kasih Tuhan. Ajari kami selalu bersandar kepada Engkau. Ajari kami selalu setia melayani Engkau. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Pada pagi hari ini Tuhan Yesus, kami akan memuji besarkan Engkau. Sucikan hati dan pikiran kami sehingga kami bisa memuji Engkau dengan sungguh-sungguh. Tuhan Amin. Yesus. Terima kasih Tuhan. Yeah. Terima kasih. Kami selalu menyerahkan Anda yang beri pujian, sehingga suatu dan pembahasan musik. Yeah. Kami serahkan dalam tangan kuasa. Yeah. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami serahkan ibadah ini dari awal sampai akhir. Hanya di dalam nama Tuhan kami Amin. Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk kembali. Saudara semuanya. Shalom. Shalom. Apa kabarnya semuanya? Luar biasa. Tuhan Yesus luar biasa. Yes, yes, yes. Haleluya. Saya persilakan beri senyum, salam, sapa kanan kiri, katakan kita merdeka karena Tuhan Yesus bersama kita. Ada request dari Bapak Gembala, petik kemerdekaan 3 kali ya Bapak Gembala. 1, 2, 3. Merdeka, merdeka, merdeka. Besok Indonesia, satu bangsa Indonesia ini merayakan genap 81 tahun kemerdekaan. Atas penyertaan Tuhan, atas perlindungan Tuhan, kita boleh merdeka sampai hari ini. Tidak lupa kami juga mengucapkan selamat datang kepada Bapak Dr. Puspito. Selamat melayani, Tuhan Yesus memberkati. Juga kepada wajah-wajah yang baru pertama kali datang, seperti Ibu dari Bapak Lukas. Selamat datang, Tuhan Yesus memberkati. Saya ajak kembali kita berbangkit berdiri. Kita akan memujikan kuasanya memerdekakan.
semua. Saya beri kesempatan untuk kaum wanita memuji nama Tuhan. Pulau Letok dari Gusti. Tuhan memberkati ibu-ibu, kaum wanita di yang muda sentana. Kita akan kembali memujikan pemenang-pemenang bersama Yesus Tuhan.
Yesus memberkati anak sekolah minggu yang ada. Tiba saatnya kita diberikan kesempatan untuk memberikan korban persembahan. Sebelum itu kita akan berdoa terlebih dahulu dengan kasih Kristus nanti Ibu Heni berdoa. Terima kasih Tuhan atas segala berkat-berkat Tuhan yang Kau berikan kepada kami. Sebentar lagi kami akan memberikan segala persembahan kami Tuhan. Biar Kau sucikan hati tangan kami Tuhan. Biar kami memberikan sukacita ikhlas Bapa. Biar Kau terus Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur hanya kepada-Mu. Haleluya. Amin. Kita akan berdoa satu dua. Tiba saatnya kita juga akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah kita mau menyiapkan hati kita. Sekali lagi saya undang seluruh jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Bersyukur kepada Tuhan, mengucapkan berkat buat Indonesia. Syukur
kami boleh jadi pelaku-pelaku firman oleh kehidupan kami sehari-hari. Begitu juga hamba-Mu yang menemukan Quran firman Tuhan. Engkau berkali dari hidup kami. Tuhan kami yang dari kesalahan dan pelanggaran Tuhan. Kau hapuskan seluruh kami menemukan Quran firman depan kami. Bila doa dan permohonan kami menyanyikan sebagai Nabi Kristus Tuhan kami. Haleluya. Amin. Saudara tetap pakai berdiri, kita akan menyanyikan lagu ini. Selalu tolong tayangkan kayaknya. Jadi semua mengikuti dalam posisi kita siap dan kita akan bersama-sama menyanyikan lagu ini dalam hitungan. Haleluya, shalom semuanya. Shalom. Cita-cita kemerdekaan di mana-mana ya. Amin. Bersyukur kita tinggal di negara yang sudah merdeka, dan tentu setiap kita, terutama pemerintah kita, mengisi kemerdekaan dengan hal yang positif. Ya, bisa tayangkan slide yang pertama. Sambil lihat tadi saya pagi di Baron sana, di sini, di sore saya masih di Trenggalek. Memang saya suka muter-muter Bapak Ibu ya. Di pagi saya melayani para pendeta, para gembala yang ada di Trenggalek, di pantai, dan mereka pada mereka juga berbicara. Temanya juga merdeka. Baik, berbeda sini merdeka apa? Merasakan apa yang Kristus rasakan. D-nya dengan Kristus kita lakukan perkara besar, dan K-nya karakter Kristus harus muncul dari kita. Ya, itu merdeka. Ya, tetap baik satu ya. Baik, kita akan lihat di dalam Yohanes 8 ayat 30 ayat 36. Saya tayangkan, kita baca sama-sama
Yohanes 8 ayat ke-36. Ya lanjut lagi. Ayat ke-35. Jadi setelah pertama sudah rata-rata, setelah kedua sudah lain. Kita bersyukur dia dapat ngasih tahu Alkitab itu ya. Haleluya. Ini anak-anak komik aja ya. Kenapa? Karena dengan Alkitab itu kita bisa hafal letaknya, Malayaki di mana, Mazmur di mana, Yesaya di mana. Kalau kita buka-buka Alkitab, tidak cuma Alkitab. Kalau sekarang pakai HP, kadang-kadang wah, itu sulit ya, jadi bilang. Anu slide-nya depan tadi aja, sudah bisa. Sambil lanjut. Sambil begitu kita akan baca sama-sama ya. Yohanes 8:36, 2-3. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu pun benar-benar merdeka. Anak itu adalah Tuhan sendiri. Dia selalu menyatakan dari anak apa. Ada gitu ya. Jadi seperti darah pahlawan yang sudah gugur memerdekakan bangsa ini, maka darah Tuhan Yesuslah yang telah memerdekakan kita. Kabarnya seperti itu. Tanpa ada darah, tidak ada pengampunan dosa. Itu hukum dari Alkitab. Kaki dari 9 ayat 22 seperti itu kalau salah. Jadi tanpa tidak ada penumpahan darah, tidak ada pengampunan tanpa penumpahan darah. Jadi hukum Taurat segala macam ini memang sesungguhnya darah. Jadi darah Tuhan Yesus yang sudah tercurah bagi kita. Dan hari-hari ini kita merayakan kemerdekaan itu darah pahlawan yang telah berjuang demi berdiri ini sehingga kita boleh merdeka. Bersyukur kalau hari ini kita boleh merasakan kebebasan, kemerdekaan yang para pahlawan berikan dengan pengorbanan mereka. Jadi kemerdekaan itu adalah membuat kita ini bebas, tidak terikat. Tadi kita nyanyikan pujian merdeka, bebas. Karena saya sudah bebas, tidak terikat. Masalahnya apakah betul kita bebas-bebasnya? Kita tidak tahu, tidak mungkin. Seperti kita dulu bebas dari penjajahan Belanda, Jepang, tapi kita masih dalam tanah merdeka, Indonesia merdeka ini, kita berada dalam hukum negara Republik Indonesia. Jadi bukan berarti bebas, kita bebas secara PDW, tapi kita bebas dalam arti kita masih di dalam Undang-Undang Dasar 1945, tidak secara PDW. Demikian juga kita sudah dibebaskan dengan darah yang mahal, bukan dengan emas perak, kau menebus dosaku, tetapi dengan darah yang mahal. Kita telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Tidak nyicil, tidak ada kredit. Makanya ketika Yesus disalib, kajian berkata apa? Tetelestai. Kata Sabinanya terus tetelestai. Sudah selesai. Ketika kita pelajari ternyata zaman itu ketika ada orang berhutang, orang hutangnya lunas, ada capnya tetelestai. Memang dosa di mata Tuhan itu jangan pakai hutang. Makanya dalam doa Bapa kami surga, dalam namamu, dan ampunilah kiranya kesalahan kami, dan ampunilah itu sebenarnya kata-kata aslinya dan ampunilah akan hutang-hutang kami. Itu kata aslinya. Jadi ketika kita berdosa dan kita berhutang, dan itu sudah lunas, bebas. Saya punya hutang dan lunas, sewenang-wenang. Banget, ya, apalagi kita ada hutang kuliah di orang seni biasa. Tapi hutangnya 10 miliar, waduh, mencolot-mencolot kan. Makanya harus katakan orang yang dosanya kecil, dia sukacitanya kecil. Tapi orang yang dosanya besar diampuni, sukacitanya lebih besar. Ini bisa kita lihat ketika orang-orang Kristen dibandingkan orang-orang yang saya yang dari kerjaan lain jadi Kristen. Mereka cintanya Tuhan lebih luar biasa. Berguru ya.
Merdeka itu bebas dan terikat, tetapi masalahnya kita sudah ada di dalam hukum Tuhan. Artinya kita beranjak dari hamba dosa menjadi hamba kebenaran. Roma 6:14 mengatakan bahwa kita ini dulunya hamba dosa, dijadikan hamba kebenaran, dimerdekakan sebagai hamba kebenaran. Hari ini temanya adalah berperang dalam kemerdekaan. Aneh ya? Wes merdeka berperang. Itu pro ngalah kemana kita? Kita akan buktikan ini. Kita ini sudah merdeka, kita ini sudah bebas, sudah terikat. Tetapi temanya kok berperang. Berperang itu artinya melawan. Melawan. Kiranya berperang. Jadi berperang dalam kemerdekaan kita masih melawan sekalipun kita dalam keadaan merdeka, mengadakan perlawanan. Ini adalah berperang. Pertanyaannya, mengapa kita masih mengadakan perlawanan meskipun sudah merdeka? Ini bukan saya mengatakan, karena ada bukti dalam kitab. Jawabannya sederhana. Karena musuh masih ada. Lalu lawan bang musuh kan gitu. Selama musuh masih ada, kita mengadakan peperangan. Nah, kita balik ya ke sejarah bangsa Indonesia. Lanjut ya. Ini kemerdekaan bangsa Indonesia tanggal 17 Agustus. Tetapi pada tanggal 10 November 1945 itu sudah 3 bulan ya. November 3 bulan. Perang di Surabaya sana 10 November. Bukan itu saja. Pada tanggal 21 Juli 1947 aku belum lahir. Tapi Bapak terus aku lahir. Belum lahir, tapi dari sejarah kita pelajari sejarah. Ada agresi militer Belanda pertama berperang. Yang kedua juga tahun 49 agresi militer Belanda kedua berperang. Belum lagi pemberontakan PKI 5 dia benar-benar tahu macam-macam. Ini ada anak sekolah pasti lebih hafal daripada saya. Saya SD ya. Saya SD SMP tahun ini atau 8 juga serual. Kalau tidak ujian tahu. Itu berperang padahal sudah merdeka. Wes bebas, jadi bebas kok sih perang. Jawabannya apa? Karena musuh masih ada. Lek musuh terus gak ono. Perang ternyata dalam hidup berkristenan juga seperti itu Bapak Ibu. Kita harus sudah merdeka, bukan lelehnya senang betul karena merdeka. Tetapi bukan kita biasa-biasa. Jadilah Kristen yang militan, berperang setiap saat. Kenapa? Jawabannya sederhana. Karena musuh kita masih ada. Loh, jari ini Gusti Yesus sudah mengalahkan iblis di kayu salib. Betul, kepalanya sudah remuk. Kita dikatakan buktinya seperti itu ya. Kenapa? Sekitar kita ini ada banyak musuh. Jadi kalau kita musuh enggak, sehingga kita itu video singkat Kota Malang ketika tahun 47 jamnya agresi militer Belanda. Saya ambil dan saya tayangkan. Dan di Malang itu ada pahlawan. Saya tahu pahlawan dari Malang. Makanya karena tidak terkenal secara nasional. Habib Rusdini terkenal pahlawan waktu agresi dan dia memberikan sandi-sandi dan peperangan. Sandinya itu apa? Bahasa walian. Makanya Malang terkenal bahasa walian. Ada yang pernah ke Malang atau orang Malang yang bukan sini. Bahasa saya lain kalian. Bahasa walian misalkan makan, nakam, pulang, ngalur. Cepat kalau ngomong itu saya ngerti karena saya jadi pahlawan. Itu bahasa walian sandi-sandi mereka. Saya nggak tahu dari Semarang sini ada pahlawan. Pahlawan tanpa tanda jasa betul ya. Tapi pasti tiap daerah pasti ada. Nggak seperti Pati Lurah. Yang ini saya katakan Pak, setiap kita masih berperang karena musuh itu masih ada. Satu pribadi yang kita sembah Yesus Kristus mengatakan demikian. Markus
Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Menyertai kita Bapak Ibu, tanda-tandanya apa? Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Dikatakan mereka akan mengusir setan-setan. Lah, Yesus naik surga, berarti setan masih ada. Mengusir setan, setannya masih nggak ada kan, nggak mungkin diusir. Buat apa? Berarti musuh itu masih ada. Kenapa musuh masih ada di dunia ini ketika itu sudah merebutkan kepala? Karena waktunya kita merebutkan itu semua. Saya ingin sampaikan dari setiap kita dengan Tuhan. Neraka akan Tuhan untuk mengukur setan. Kayak sama Yesus. Kalau ada orang nggak taat, itu menurut. Nah, mereka berolah sama Tuhan. Bukan sederhana. Setan tidak mau sendirian. Yang menggeret orang, kalau bisa orang yang percaya itu digeret masuk ke neraka. Jadi saatnya belum tiba untuk mereka masuk dalam neraka. Dihukum nanti waktunya kita harus datang ke penghakiman, setan dilemparkan ke neraka beserta orang-orang yang mengikuti kehendak iblis yang mengikuti kehendak Allah. Makanya kita sudah percaya bahwa Yesus pertahankan iman kita. Karena cara Yesus yang bisa mengalami kuasa ke-8. Jadi jangan pikir neraka diciptakan untuk orang manusia, bukan. Sebenarnya awalnya bukan untuk mereka yang tidak percaya, setan-setan itu cara tidak percaya bersama Yesus. Tapi kita sudah dibebas. Ketika Tuhan berkata, tanda menyertai orang percaya, mereka akan mengusir setan dengan namaku. Berarti setan itu masih ada. Di mana setan itu? Di mana setan itu ada? Di sekitar kita. Sekarang tidak harus kita mana? Sekitar kita Bapak Ibu gak ketok. Ini kita akan lihat ini perkataan Tuhan Yesus. Sekarang kita lihat perkataan dari Petrus sebagai Rasul Tuhan. 1 Petrus 5:8. Sadarlah dan berjaga-jagalah melawan musuh iblis. Berjaga keliling sama seperti singa yang mau dan mencari orang yang dapat ditelannya. Nah, ini Tuhan sudah naik ke surga. Jadi sudah mati, artinya sudah ada kemerdekaan. Yang Yesus sudah ada kemerdekaan. Tetapi tetap saja Petrus mengatakan sadar jaga-jaga lawan musuh iblis. Berarti iblis itu dalam tanda kutip sudah kalah tetapi masih ada. Tadi kita katakan 10 November masih ada peperangan karena musuh masih ada. Ya keliling. Tampaknya memang iblis ini pemalsu utama. Yesus menyadari Buddha. Dia juga singa yang mau mencari orang yang dapat ditelannya. Jadi dia berada di mana? Di sekeliling kita. Serta ada di sekeliling kita. Jadi betapa pentingnya kita berjaga-jaga dan berdoa supaya kita jatuh berdoa. Ada banyak orang percaya Kristen yang ternyata akhirnya jatuh dan berdoa. Baca medsos, sinode ini, udaranya, korupsi, abad tua ini, selingkuh, abad tua ini, banyak seperti itu, ngerti sebenarnya. Ketika Tuhan berkata berjaga-jaga, maka kamu tidak jatuh Tuhan, berarti kita boleh katakan dia tidak berjaga-jaga. Karena mangsanya ular atau ini gambarnya adalah singa. Petrus katakan mencari orang yang dapat ditelan. Kira-kira siapa yang dapat ditelan? Kita tahu tadi berjaga dan berdoa itu dapat ditelan. Makanya yang ingin nggak ditelan singa, berjaga-jaga juga. Yang kedua, singa itu senangnya apa? Makanannya. Nah, oke kita tahu ya. Misalnya itu bis, aku nggak mau gitu. Dia karnivora. Jadi kalau kita tahu kesukaannya singa sebagai karnivora, daging, apalagi daging segar, tapi orang senang dia. Hiduplah bukan dalam ketakutan, hiduplah dalam buah. Hidup dalam roh, mambu roh, bukan mambu daging. Tapi saya minta kan sebagainya ini. Kasih suka kita, itu buah roh. Kalau kita mengalami ini, serta
oleh Roh, dipimpin Roh Kudus, pasti terjadi. Tapi kalau orang Kristen hidupnya oleh kedagingan saja, hawa nafsu masih ada, iri hati, benci, nggak bisa ngampuni. Yo ini makanan ini singa tadi. Tapi setiap kita jangan jadi makanan untuknya singa. Tapi kalau kita berbau, kita berbau buah roh, ya nggak doyan. Saya jamin nggak doyan. Mungkin dia mau menerka kita, tetapi kita hidup oleh roh. Percaya berdoa itu sangat penting sekali. Saya setiap malam worship sama istri saya, waktu istri saya belum bisa mampu, saya baca Alkitab, saya menjikan setiap malam. Setiap kali saya berani ke banyak kota, lebih banyak saya berdoa, lebih banyak saya berdoa. Kalau saya kuat juga karena saya ini dokter muda. Oh, Pak dokter mau vitamin enggak? Vitamin saya melakukan ujian di sini. Saya bisa jago. Kalau saya nggak jaga-jaga, maka saya harus betul-betul berlutut bahkan di Tuhan setiap saya berdoa. Kekuatan saya yang Tuhan. Kalau tidak demikian saya akan jatuh. Tak kuat, apalagi kemana-mana bisa diam hidup gitu ya. Pikir saya ini makan vitamin yang apa? Enggak, biasa saja itu. Itu kok doa aja. Tapi yang pasti kekuatan kita Yesus Tuhan. Pegang firman. Makanya setiap kali saya rindu katakan pada jemaat, banyak jemaat, aku ingin ketika reuninya dengan Bapak Ibu di surga. Pak utama harus Pak halo Pak. Ibu kita semuanya waktu luar biasa. Sampai dulu setiap ada saja, kocok gitu ya. Dan sampai yang pertama akan jadi yang kemudian dulu setia, terakhir tahu kok nggak setia, nggak sampai akhir sudah mata, sudah tetap setia, sampai akhir Bapak Ibu. Ada banyak orang nggak kan imannya bagus, jauh hari, yang penting kita ya Pak. Mereka belum mengalami pengalaman kita dengan Tuhan. Saya jamin orang yang tinggalkan Tuhan Yesus, dia belum pernah mengalami hubungan intim dengan Tuhan. Dia belum pernah mengalami hal supranatural dengan Tuhan. Makanya betapa pentingnya hidup kekristenan adalah hidup perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Intimlah dengan Tuhan senantiasa. Supaya tadi setan nggak doyan sama kita. Tadi Tuhan Yesus katakan engkau akan mengusir setan, ada kita perang. Yang kedua kita katakan lawanlah si iblis. Dia takut sama iblis Bapak Ibu. Dia iblis kalah. Pimpinannya itu sekeol dengan jalan Tuhan. Roh jahat dan sedang kita. Dia bersuka perang. Sekarang Paulus dalam Efesus 6 ayat yang ke-12. Ayatnya ada ujian. Peperangan kita bukan melawan darah jaga. Sampai itu oleh kiri kanan masih ada darah, masih ada daging. Berarti itu bukan musuhmu. Aku punya musuh. Siapa musuhmu? Tonggoku. Tonggomu itu darah daging enggak? Ada. Itu bukan musuhmu. Musuh kita bukan melawan darah dan daging, tapi penguasa yang tidak kelihatan ada sedang kita itu musuh kita. Bukan mertua kita, bukan mantu kita yang bencana, bukan. Harus kita kasih. Musuh kita adalah iblis, kuasa kegelapan. Makanya ketika kita berperang ambil selengkap senjata Tuhan, ada tokoh selamatan, perisai iman, pedang roh, firman Tuhan, iman, itu yang harus kita gunakan untuk menyerang kuasa kegelapan sehingga kita menang. Untuk masalah yang kita hadapi hari ini, sakit penyakit, itu Tuhan akan menyelesaikan. Saya percaya, saya punya teman ya, seorang militer. Nah, yang saya tahu, ketika dia berbakti pada bangsa ini, mengabdi pada bangsa ini, ketika dia ditugaskan ke Yordania sebagai pasukan Garuda beberapa menjaga perdamaian di sana, anak istri ditinggal di sini, di Indonesia. Dan kita tahu anak istrinya terjamin hidup. Dia tidak bisa di sini terjamin hidup, dipelihara dari sana.
Artinya apa? Kalau kita berperang melawan kuasa kita bersama komandan kita Yesus Kristus, terjamin kita. Kalau usah khawatir, nggak bisa letih. Gitu. Saya ingin setiap kita ini punya sukacita melimpah setiap saat. Bukan cuma sekedar musik, kita diberkati Tuhan semua. Ada penyakit susah, itu membuat sana. Tapi kita ini sedih, susah, senang, terus senang kan gitu. Saya ingat lagu yang lama dan berikan kamu juga. Derek Gusti. Kalau Derek Gusti, itulah Derek Gusti itu versi zaman jadul. Karena sekarang nggak tahu lagi. Gejala yang baru sekarang katanya lupa tapi intinya sama. Kalau Gusti enggak, kalau Gusti sama isinya, tapi itu dari Gusti. Tapi kita sudah sampai dari Gusti, monggo sampai dari Gusti. Kita jadi makelar, monggo sampai dari Gusti, tapi kita harus naik jadi makelar. Surabaya, naik ya naik. Itu makelar. Tapi kalau monggo sampai dari Gusti, dia juga ikut. Kan gitu. Kita sampai jadi iman ya, iman itu. Gusti Yesus, Gusti apa ikut dia tertinggal, bagus besar. Bapak Ibu sekalian, perjuangan kita bukan melawan darah dan daging, tapi melawan penguasa yang darah. Jadikan inti dengan Tuhan untuk mengisi kemerdekaan kita di dalam Tuhan. Jadi meskipun kita sudah beroleh anugerah kemerdekaan dari dosa, ternyata kita masih harus berjuang melawan roh jahat yang selalu mencoba menyeret kita untuk kita berbuat dosa. Yang merasa dalam 1 bulan terakhir tidak berbuat dosa siapa? Sulit ya, dalam 1 bulan terakhir. Kalau 1 bulan terakhir jadi orang dosa, mungkin namanya sulit ya. Gak bisa Pak, bila lalu boleh tak boleh untuk kebaikan. Belah gak bisa ya. Tuhan katakan jika dia katakan dia tidak, katakan tidak. Demikian. Suatu ketika ada seorang berkata saya, dia agak sakit tapi dia minta surat berobat. Kemudian dia katakan, Pak bayar ini loh, tulis itu sakit. Dan sakit apa Mbak? Orang sakit lah. Ingin istirahat. Kalau nggak sakit ada surat dari dokter nggak bisa. Loh, aku goreng pimpinan aku ngecek dokter yo mau aku. Jangan mau kompromi dengan dosa. Walaupun itu masalah. Ini berbohong untuk kebaikan, tidak ada istilahnya. Sering berbohong kebaikan. Kalau kita sudah menjadi pembohong, bapak kita siapa? Sudah tahu ya Bapak Tuhan. Tapi kalau kita hidup dalam kebenaran, bapak kita Yesus Tuhan. Tanggapan yang terbaik. Ya sudah. Tapi setiap kita hidup dalam kebenaran, karena apapun juga. Karena itu yang Tuhan inginkan kita tetap setia sampai akhir. Kita sudah dimerdekakan dengan cara Tuhan, maka kita harus isi hidup berkenan bagi Tuhan. Asal saya satu, intimlah dengan Tuhan. Yang hari ini itu hanya bolong-bolong. Nanti malam atau nanti pada waktu hari ini berdoa. Yesus kemuliaan bukan hatiku. Yesus kemuliaan, Yesus kemuliaan, berkati hidupku, berkati hidupku. Yesus kemuliaan.
Bapak Yesus yang pernikahan ini dengan melakukan hal yang baik bagi negara ini. Tapi kami juga bersyukur bagi Engkau Tuhan Yesus yang sudah menebus kami, memerdekakan kami dari dosa. Biarlah kami juga intim dengan Tuhan, menjadi hamba-hamba kebenaran, dan kami boleh tetap melawan kuasa kegelapan roh yang sedang. Dan kami tidak turut serta dalam perbuatan gelap. Dan kami tidak turut serta dalam perbuatan kedagingan. Tetapi hidup setiap jemaat yang ada saat ini hidup oleh roh di dalam kami. Sekarang Tuhan dipermuliakan. Jadikan kami semuanya jadi hamba yang setia, bahkan setia sampai akhirnya. Amin. Terima kasih Bapak, berkati jemaat Tuhan, berkati Bapak memang ini worship dari Bapak yang bersyukur di media, berkat memelihara atas mereka. Secara khusus juga buat hamba Bapak Matius serta istri dan anak-anak. Kasih karunia tetap ada di hamba, bahkan terus bertambah-tambah pemurahan dengan terus kembali kepada diri hamba, kemana hamba melayani Engkau terutama di tempat ini yang membalaskan duga-duga yang haus dan lapar. Perlengkapi hamba dengan kuasa yang ajaib, kuasa dalam nama Yesus menyertai. Kata dan ajaib menyertai hamba bukan setiap lain. Dan akan melihat ketika gereja ini memuliakan atau meninggikan nama Yesus, maka kau akan menarik jiwa-jiwa datang kepada Tuhan memuliakan. Terima kasih Tuhan buat kasih setiap Tuhan kita dalam bisnisnya bagi kami. Dan segala hormat, segala pujian dan kuasa bagi Yesus Tuhan. Demi nama Tuhan kami hidup Yesus Kristus, penolong dan jaya kami semuanya. Kami sudah mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Kita katakan amin. Kita berkati. Saudara sudah diberkati oleh Tuhan, firman-Nya. Saya menambahkan satu ayat Efesus 4:27, masih ingat bunyinya? Jangan memberi kesempatan kepada iblis. Saudara, belakangan ini saya merasa ikut menangis. Ada satu gereja yang dulu dalam khotbah saya sudah saya sampaikan, walaupun itu hanya saya rahasiakan inisialnya, tetapi belakangan ini ternyata hamba Tuhan ini sudah dicat dari organisasi karena sudah sangat parah dan tidak bisa dipertahankan kebenarannya dalam kehidupan. Jadi semua isi dalam gereja itu tanpa persetujuan jemaat dijual semua. Bayangkan, ini bukan jemaat, ini hamba Tuhan, khotbahnya luar biasa, orangnya juga ganteng. Semua yang ada dalam gereja ini sudah tidak ada. Saudara bayangkan. Saya katakan kepada saudara, saat tadi Pak Bos juga berkata, saya bisa jatuh. Siapapun saya juga bisa jatuh, apalagi saudara jemaat. Siapapun kita, kalau kita tidak hidup dalam kebenaran, itu sedang dicari oleh iblis. Pertahankan hidup dalam kesucian, dalam kebenaran. Karena apa? Tuhan hanya berpihak kepada orang yang suci dan benar. Itu yang kita rindukan dalam kehidupan kita. Kami tadi sempat punya sebentar dengan jemaat. Kami tempat ini, kalau saudara tanya keuangan rukun kematian sama gembala aja. Kami tidak mau memakai uang-uang yang bukan hak kami. Uang sekolah minggu ada, uang kaum muda catatannya juga ada. Kalau misalnya tidak ada, ya tidak usah beli apa-apa. Jadi jangan sampai kita ini menyalahgunakan yang bukan haknya. Kami hidup ini karena anugerah Tuhan. Mari saudara, satu pesan dari Bapak Dr. Prof. tetap Pak, lawan iblis. 1 Petrus 5:9
9 dengan apa saudara? Coba dibuka 1 Petrus 5 9 apa? Tadi kan diajak apa supaya kita menang? Diajak apa saudara? Loh, kayak Pak Nyanto itu. Saya takutnya seperti ini. Ini sudah pulang nanti lupa. Sudah pulang diajak supaya nggak kalah, diajak banyak doa. Ini saya tambahin. Lawanlah dia iblis dengan iman yang teguh, supaya kamu tahu bahwa semua saudara di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Kalau saudara punya doa yang kuat, iman yang teguh, setan orang, jembet orang, ojo sebalik, setan bulat-bulat, jembet bulat-bulat, setan tambah doyan. Jangan, saudara kalau mau jadi anak yang sungguh-sungguh itu punya iman yang teguh, doa yang kuat. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita semua. Tuhan juga memberkati para dokter, keluarga juga dalam pelayanan. Kalau Pak Puspito nanti ini habis ini keliling lagi, nanti jalan kemarin di Trenggalek masih muter-muter. Bedanya Pak Puspito itu muter-muter melayani, tapi kalau iblis malah muter-muter boleh sampai sing bisa dicaplok. Itu ya bedanya di situ. Pak Puspito muter-muter supaya saudara nggak dicaplok, tapi setan muter-muter supaya saudara bisa di. Nah makanya bagian ojo nggak boleh kan. Kadang kalau itu supaya dicaploknya, supaya pulang kita firman Tuhan. Puji Tuhan, mereka kita Puspito sehat, keluarga juga kita semua. Pengumuman, silakan. Satu saudara-saudara akan mengumumkan untuk soalnya. Nanti kalau sudah bisa ditanyakan. Selamat siang Bapak Ibu Saudara sekalian. Pada siang hari ini saya akan memberi pengumuman mengenai untuk kita penambahan jumlah sound system. Nanti modelnya seperti ini, 2 di depan. Nanti fungsinya untuk acara-acara besar karena di luar tidak tembus suara. Jadi kita sudah punya, cuma memang sudah waktunya ganti. Lalu saya akan bacakan yaitu dana yang diperlukan adalah 6,5. Ini masih perkiraan. Jadi nanti kita menambah 2. Jadi ya modelnya sama ya Bapak Ibu, seperti ini persis 2 nanti di depan. 6,5 itu masih perkiraan, belum tahu bisa nambah atau kurang karena masih banyak spare part yang dibeli. Lalu dana yang sudah ada yaitu 500.000 dari anak Tuhan yang tidak mau disebut namanya, dan 1 juta dari uang kas peralatan gereja. Jadi itu saja untuk kemarin. Ibu Gembala pesan kepada saya, kalau mungkin Bapak Ibu ada yang terbeban memberikan korban persembahan, bisa langsung ke saya, nanti saya catat. Jadi memang kita membutuhkan dana sebesar itu untuk menambah jumlah sound di luar ketika, dan itu nanti juga akan terpakai mungkin ketika ibadah-ibadah biasa untuk menambah jumlah. Ya, puji nama Tuhan. Itu saja yang saya umumkan. Tuhan Yesus memberkati. Saya kira itu menjadi pengumuman. Tolong ada temannya Bapak Bus dibukakan itu belakang. Saudara paham ya pengumuman dari Yohan tadi ya? Paham ya? Kalau sudah ada berkat menabur sedikit tidak apa-apa. Karena ini kan masuk akal agak jauh. Kalau barang-barang kan nanti repot. Saya juga mencoba mencari donatur lain tapi belum ada jawaban. Jadi sudah yang di dalam ini kalau ada berkat tidak apa-apa. Mungkin sedikit-sedikit kita kumpulkan supaya bisa menjadi bukti. Saya kira ini yang menjadi pengumumannya. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan akhiri ibadah kita dengan
Selasa tidak jalan kita, Rabu tidak ada ya. Kamis anak sekolah tetap, Jumat doa dan latihan. Lalu Sabtu kemudian, Minggu kita ibadah kembali. Dapat yang kelihatan, kamu ada sudah ya? Ya. Mari kami berdiri. Kami memuji bersama. Bersyukur di hadapan-Mu ya Tuhan, Engkau sudah memberkati kami umat-umat-Mu sepanjang minggu. Tuhan memelihara kami hingga saat ini kami boleh bersama-sama beribadah Tuhan, di dalam kami melayani Tuhan. Demikian Tuhan, memberkati rumah tangga kami, memberkati usaha pekerjaan kami, memberkati kesehatan dan keluarga kami, juga memberkati masa depan anak-anak kami, memberkati juga setiap persembahan yang dipersembahkan untuk pekerjaan Tuhan, baik berupa keuangan kami, persepuluhan maupun berupa makanan atau minuman. Tuhan berkati lipat kali ganda sesuai janji firman Tuhan. Amen. Demikian kami juga berdoa Tuhan, kalau jemaat ada yang sakit Tuhan sembuhkan, yang susah Tuhan hiburkan, yang kekurangan Tuhan berkati, yang lemah Tuhan kuatkan. Demikian Tuhan, jemaat yang kurang setia Tuhan jamah hatinya, supaya Tuhan di waktu-waktu yang mendatang boleh bersama-sama kami Tuhan beribadah di tempat ini, memuliakan dan mengagungkan Tuhan. Memberkati Bapak Dr. Puspito ya Tuhan, yang sedang melayani kami saat ini. Engkau pakai hamba-Mu Tuhan, yang sudah meluangkan waktu, mengutamakan Tuhan, melayani Engkau. Berkati kesehatan, kekuatan, panjang umur, hikmat dan urapan yang selalu baru, menyertai melengkapi hamba-Mu, karunia-karunia yang Tuhan berikan untuk melengkapi pelayanan yang Tuhan percayakan. Dimanapun hamba-Mu melangkah, berjalan, melayani, Tuhan ada bersama-sama dengan kehidupan hamba-Mu ya Tuhan. Kau pakai hamba-Mu Tuhan, Kau juga berkati seluruh keluarga, istri dan anak-anaknya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih semua pelayan-pelayan Tuhan hari ini, semua diberkati oleh Tuhan. Dan kalau sebentar kami akan pulang tinggalkan tempat ini, kiranya penyertaan perlindungan Tuhan ada bersama-sama dengan kami. Jauhkanlah kami dari bahaya, jauhkanlah kami dalam perjalanan dari segala kecelakaan Tuhan, hingga semua boleh tiba di rumah dengan selamat. Amen. Jemaat Tuhan yang saya kasih, saudara kita pulang dengan membawa berkat yang datang dari anugerah Allah Bapa, berkat cinta kasih daripada putranya yang tunggal, serta berkat persekutuan dari kekuatan Roh Kudus menyertai dan memberkati saudara siang hari ini sampai Maranatha, Tuhan datang kembali. Saudara pulang, terimalah berkat dari surga dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Kami akhiri pada kami dengan ucapan syukur. Haleluya. Semua yang percaya katakan Amin. Tuhan memberkati. Silakan pelayan-pelayan Tuhan semua kami depan berfoto dengan Bapak Dr. Puspito dengan pulang. Tuhan memberkati. Sebab tidak ada nama lain yang boleh kita puji selain hanya nama Yesus. Yang sepakat katakan amin. Amin. Suara-suara bagi Tuhan kita Bapak Ibu Saudara.
Dialah segalanya, Dia bagiku. Dialah segalanya, besar kecil. Korbankan dirinya dan selamatkanku. Dialah segalanya, Dia bagiku. Seperti air madu dari batu karang, dicicip air madu yang manis. Oh lihatlah, Tuhan Yesus